2. Muhammad Anis Mubarak bin Al-Amin, Astana Japura, Cirebon. 3. Faris Nyamumoh bin Rahmat Hartoto, Satu Patok, Mundu, Cirebon. 4. Kamal Arya Saputra bin Sujam Suhendra, Mekarsari, Malabar, Kuningan. 5. Ahmad Rofi'i bin Fuadi Ambulu, Losari, Cirebon. Itu bahasa apa? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya kita semua mengetahui bahwa seandainya ilmu yang dimiliki oleh seorang satu, lalu dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya kita semua tidak akan pernah menangkap ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya, Kang? Begini sebabnya, Kang. Allah punya Al-Quran. Al-Quran itu ucapannya Allah, sedangkan ucapannya Allah itu tidak jelas, maka butuh diperjelas. Artinya apa Al-Quran itu tidak jelas, Kang? Salah satunya Allah memerintahkan sholat, hanya aqimus sholat. Itu tidak di situ tidak dijelaskan sholatnya berapa rakaat, sholatnya apa saja, dan ayat tersebut tidak terdapat apa saja kewajiban sholat yang harus kita penuhi. Jadi Al-Quran itu tidak jelas. Karena Al-Quran itu tidak jelas, maka butuh penjelasan. Al-Quran itu ucapan Allah, maka orang yang mengerti betul tentang isi Al-Quran pasti orang yang memahami kemauan Allah. Siapa orang tersebut? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang kata memperjelas terdapat juga dalam salah satu kitab Nahwu, yaitu kitab Alfiyah itu Malik. Dalam kitab tersebut terdapat bab, yaitu bab atau. Seperti dalam bait Fadul bayan litabi uslibu sifah haqiqatul qasdi bihim kasifah. atau bayan adalah tabir yang menyerupai sifat, berfungsi untuk menjelaskan hakikat yang dimaksud agar terungkap. Atau bayan adalah nabi yang berfungsi untuk menjelas ada pemutisan. Jika bentuk sifat adalah mustaq atau muawwil mustaq, maka untuk kata bayan adalah jamid. Jadi bisa disimpulkan bahwa atau bayan adalah isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya, di mana bentuknya mesti jamid, bukan mustaq seperti isim fa'il, isim maf'ul dan lainnya, atau bentuknya berupa mustaq yang diperkirakan ke dalam masdar. Di antara fungsi atau bayan ialah untuk memperjelas, mengkhususkan isim pertama yang menjadi majbuknya agar lebih jelas. Fungsi atau bayan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, atau bayan itu berfungsi sebagai penjelas apabila maddunya marifat. Contoh, Ja'a Abu Hafsin Umaru, telah datang bapaknya Abu Hafs yaitu Umar. Mahalu Said, lafaz Umaru ini merupakan atau bayan yang menjelaskan lafaz Abu Hafsin sebagai maddunya. Kenapa? Karena maddunya itu merupakan isim marifat berupa alam kunyah, yaitu lafaz Abu Hafsin. Yang kedua, atau bayan berfungsi sebagai pekhusus apabila masbuhnya nakiro dan terkadang keduanya nakiro. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biwara'i jahannam wa yusqa min ma'in shadid. Yang artinya di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minum dengan air tanah. Mahalu syahid lafaz shadidin ini merupakan atau bayan, gunanya untuk mengkhususkan majbunya yaitu lafaz ma'in. Karena lafaz ma'in itu berupa isim nakiro. Hukum atau bayan pun akan dijelaskan pada bait selanjutnya, yaitu Fa'auliyanu fakil awali Mami wifakil awalin aktuali. Punten Kang Anis mau bertanya, bagaimana cara mencirikan atau bayan? Jadi begini Kang Kamal, mengingat atau bayan ini dengan sifat, maka harus disesuaikan dengan maddunya. Biasanya sama dengan nahat, maka harus disesuaikan baik dalam masalah ta'rif dan tankirnya, baik dalam masalah tazkir dan tanisnya, baik dalam masalah ifrad, tasliyah dan jamaknya. Nah dulu Kang Anis, ada juga sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa
atau bayan dan makruhnya, kedua-duanya nakiro, itu merupakan hal yang dilarang. Dan dulu Kang Faris, ada juga segolongan ahli nahu lainnya, antara lain adalah Imam Ibnu Malik berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan. Dengan demikian berarti keduanya diperbolehkan dalam bentuk nakiro, sebagaimana keduanya boleh dalam bentuk ma'rifat. Sudah cukup Bang, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik dalam khulasonya. Faqad yakunani munakaroini kama yakunani mu'arrafaini. Terkadang atof dan maktub keduanya dalam bentuk nakiro, dan terkadang pula keduanya dalam bentuk ma'rifat. Seperti firman Allah dalam surat An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yang artinya di dalamnya ada pelita besar, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timur dan tidak di sebelah barat. Malu Said, lafaz zaitunatin. Lafaz zaitunatin di sini berupa atau bayan dari lafaz zaitunatin sebagai maksud alih dalam kondisi jer, karena dimasuki min yang berupa huruf jer. Maka zaitunatin yang menjadi atau bayannya pun dijerkan alamat jernya itu kasroh dohiro. Status dari zaitunatin di sini berupa masbuk, begitu juga atau bayan yang berupa nakiro. Kemudian Kamri mau bertanya, apakah setiap bayan dapat dijadikan sebagai badal? Begini Kang Anis, setiap lafaz yang dapat dijadikan bayan dapat pula dijadikan badal. Contoh, dorobtu Aba Abdillah Zaidan. Aku telah memukul Abu Abdillah Zaidan. Malaysia lafaz Zaidan ini bisa dijadikan badal dari lafaz Aba Abdillah. Tidak semuanya begitu Kang Apri. Lantas bagaimana Farid? Ada sesuatu yang dikecualikan dari hal tersebut. Terdapat dua masalah yang di dalamnya tabi hanya menjadi atau bayan dan tidak bisa dijadikan sebagai badal. Salah satunya yaitu Hendaknya tabi terbebas dari al, sedangkan majbuhnya memakai al, yang menjadi mudhof ilaihnya sifat yang mengandung al. Seperti ana doribu rojuli Zaidin. Aku telah memukul laki itu alias Zaid. Dalam keadaan contoh tersebut, lafaz Zaidin ini ditentukan hanya sebagai atau bayan, tidak boleh dianggap badal dari lafaz ar-rajuli, karena sesungguhnya bentuk ungkapan badal itu harus disertai dengan niat mengulangi amir. Dengan demikian berarti makna contoh tadi adalah seperti ana doribu Zaidin, dan hal itu tidak boleh. Karena telah diketahui dalam bab idhofah bahwa sifat apabila dibarengi dengan al tidak boleh dimudofkan kecuali hanya kepada lafaz yang mengandung al, atau dimudofkan kepada lafaz yang dimudofkan lagi kepada lafaz yang mengandung al. Sekian, terima kasih.